Nah, di video ini Bapak akan menjelaskan tentang dua algoritma. Yang pertama adalah SVM, yang kedua adalah Artificial Neural Network. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengulas sedikit tentang jenis-jenis mesin cerdas ya, jenis-jenis mesin cerdas. Yang Bapak ketahui ada dua jenis mesin cerdas. Yang pertama adalah metaheuristik dan yang kedua adalah heuristik. Nah, heuristik itu adalah metode yang tidak memerlukan pengulangan. Jadi sekali perhitungan suatu model bisa langsung jadi. Contohnya apa? Contohnya adalah KNN. Contoh yang lain naive Bayes ya. Kemudian ada lagi decision tree. Dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, heuristik ini berarti sekali perhitungan. Contoh KNN. KNN contohnya ada di contoh KNN. KNN kan memisahkan dua jenis data. Ya. Berdasarkan data training yang sudah disimpan. Contoh ada data baru nih. Nah, ada data baru. Ya, di sini ada dua kelas. Kelas dot yang sebentar menandainya. Yang ini kelas dot. Dan yang kedua adalah kelas cross yang ini. Ada dua kelas. Kemudian kelas yang baru yang ini itu kita perlu prediksi apakah kelas yang baru ini termasuk warna merah atau termasuk warna biru. Caranya gimana? Caranya kita tinggal mencari data terdekat. Contoh menggunakan 1NN ya. NN. Berarti menggunakan satu data terdekat. Contoh berarti data terdekatnya yang ini dan yang ini ya, dua data terdekat. Kita hitung jika data baru ini lebih dekat ke yang merah, berarti data baru ini termasuk bagian dari yang merah. Sebaliknya, jika data yang baru ini lebih dekat ke warna biru, berarti data ini termasuk bagian dari kelas yang kedua, yang warna biru. Begitu ya. Jadi tergantung jaraknya. Ntar saya gambarkan lagi. Misal ini merah. Dan ini ada biru. Dan ini ada hitam. Kalau dekat ya, berarti suatu data baru ini termasuk bagian dari yang merah. Sebaliknya, jika data baru lebih dekat dengan data warna biru, berarti data yang baru ini itu termasuk kelas yang warna biru. Seperti itu. Oke. Nah, untuk KNN, karena tidak ada pembobotan, tidak ada training, sehingga tidak diperlukan adanya optimalisasi. Ya. Oke, kemudian ada Bayesian, naive Bayes. Jadi data yang baru itu dihitung
Nanti data baru ini berapa persen bagian dari P, berapa persen bagian dari Q. Misal P 60%, berarti Q 40%. Berarti data yang baru ini termasuk kelas yang pertama, kelas P. Seperti itu. KNN ini menggunakan sistem jarak ya, distance. Kemudian yang kedua, NF bias ini menggunakan sistem probabilitas. Apakah termasuk 60% atau termasuk 40%. Kemudian yang ketiga, kita bahas sedikit tentang decision tree. Decision tree ini juga heuristik karena tidak perlu ada perubahan bobot. Jadi suatu data, misal ya, data, kemudian bentar, saya bedakan biar bisa dilihat. Oke, misal X1, X2. Ini 3, ini 3 contoh ya. Nah. Oke. Kita ketahui bahwa decision tree itu tidak melakukan perubahan bobot, hanya membuat garis-garis baru. Garis-garis baru. Garis pertama dibuat jika entropi atas dan bawah itu mendekati 1. Kemudian garis ini dibuat karena memang entropi yang paling besar itu di titik nomor 3. Ya, sistem entropi bisa dibaca di video tentang decision tree. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, jadi setelah membuat pohon, membuat tree, terbentuklah decision boundary seperti ini. Ini decision boundary namanya. Decision boundary. Decision boundary ini tidak berubah. Jadi kalau sudah ada di poin nomor 3, ya sudah di situ saja. Kemudian buat decision tree yang baru, yang bawah ini. Oke, Bapak lanjutkan. Oke, decision boundary yang baru. Dan tidak ada perubahan. Jadi kalau udah ada decision boundary yang pertama, decision boundary ini tidak akan berubah. Tetap di situ. Oke. Kemudian apa bedanya dengan metaheuristik? Kalau metaheuristik itu tidak ada di sini. Setahu Bapak tidak ada titik global optimal ya. Global optimal itu adalah sesuatu yang ingin kita gapai tapi susah untuk kita gapai. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah loss atau error ya. Berarti jika suatu model sudah mencapai global optimal, berarti sudah memiliki loss yang minimal, yang 0 berarti ya. Nah, sementara biasanya kita itu tidak bisa sampai memiliki loss yang sampai 0, itu sangat susah. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kita hanya bisa mencapai
lokal optimal. Lokal optimal itu di mana? Lokal optimal itu di yang paling bawah sini. Ini lokal optimal. Lokal optimal ini apakah bisa sama dengan global optimal di sini? Bisa ya. Jadi kalau garisnya seperti ini. Nah, titik ini adalah lokal optimal dan juga global optimal. Gitu. Metode-metode heuristik, mereka percaya bahwa setiap model yang sudah dibuat itu mencapai titik lokal optimal. Padahal belum tentu mereka sudah mencapai titik global optimal. Oleh sebab itu, meta heuristik muncul yang memungkinkan kita untuk terus merubah suatu decision boundary. Decision boundary. Oke, Bapak lanjutkan. Di dalam meta heuristik itu ada banyak sekali metode. Yang pertama mungkin SVM ya. Kemudian yang kedua logistic regression. Yang ketiga ANN. Dan lain sebagainya. Kenapa SVM, kenapa logistic regression, kenapa ANN? Karena mereka bertiga menggunakan sistem bobot. Nanti kita akan belajar menggunakan W atau juga biasanya B. W itu apa? W itu adalah bobot. Sementara B itu adalah bias atau intercept. Oke, itu tadi adalah gambaran dasar dua metode. Jadi metode heuristik di mana setiap boundary ya yang garis ini jika sudah dibuat maka dia akan tetap ada di situ. Gitu ya. Jika sudah dibuat akan tetap ada di situ. Sementara pendekatan meta heuristik menggunakan pendekatan bahwa suatu boundary itu bisa lebih bagus jika dirubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan data trend. Ya, jadi selalu berubah. Oke, apa lanjutkan? Nah, di dalam SVM kita baru mulai SVM. Di dalam SVM ada suatu ide besar ya. Di dalam SVM ada satu ide besar. Ide besar SVM gimana? Ide besarnya adalah SVM ingin memisahkan data menggunakan satu garis ya, menggunakan satu garis. Garisnya dinamakan harusnya lurus ini. Garisnya dinamakan garis namanya garis hyperplane. Hyperplane atau ya bisa kita samakan dengan decision tree, berarti ini adalah boundary. Ya. Decision boundary. Oke. Decision boundary ini ya yang milik SVM ini bisa digerakkan teman-teman. Nggak seperti milik decision tree, nggak seperti milik naive Bayes, nggak seperti milik KNN. Bisa digerakkan. Jadi yang awalnya garis miring seperti ini itu bisa bergerak menjadi mungkin agak tengah gitu ya, atau mungkin agak kanan gini. Sesuai apa? Sesuai data trend ya, data training disesuaikan.
Oke. Nah, sama seperti garis pada umumnya, jadi rumus garis adalah fx sama dengan A kali X ditambah B. Oke, A ini adalah bobot, jadi bisa kita tulis lagi menjadi WX plus B. Terserah, pokoknya di sini adalah bobot, di sini adalah data. Oke ya. Oke. Kemudian bagaimana SVM memprediksi kelas dari suatu data ya, contoh. Kalau decision tree ya kan bisa dilihat menggunakan decision boundary. Misal berarti sebentar saya buatkan dulu. Jika X2 lebih dari 3 berarti X. Jika X2 X1 lebih dari 3 berarti X, jika tidak berarti bulat. Itu. Jadi cara membaca decision tree itu kita baca dulu yang ini ya, root-nya dulu. Kemudian kita ikuti alur sesuai dengan root. Misal ke kiri ya berarti ke kiri. Kalau ke kanan berarti ya ke kanan. Gitu. Nah, SVM ini berbeda. Jadi untuk mencari tahu apakah suatu kelas itu termasuk suatu data masuk bagian dari kelas pertama itu dengan cara menggunakan rumus ini, rumus fx. Jadi misal ya teman-teman punya data, oke, kita jelaskan satu dimensi aja biar lebih mudah. Oke, misal data X ya, misal 1, 2. Oke, kemudian kita cari tahu bobot, kita set 1 dan bias kita set min 2. Oke. Nah, perlu diketahui bobot awal sebelum di training itu bisa random. Jadi ini bisa di random. Karena nanti akan disesuaikan ya. Akan diubah bobot B dan bobot B. Oke, coba kita prediksi. Data pertama berarti W-nya berapa? 1 kali 1 ditambah min 2. Hasilnya adalah min 1. Kemudian 2 kali 1 ditambah min 2. Berarti 0. Oke ya. 1, 2. Ini satunya ke sini. Kemudian min 2 dari bias. Oke. Dengan bobot seperti ini, kita bisa ketahui bahwa data pertama ya, data yang atas ini itu termasuk kelas yang sebelah kiri ya, kelas yang kelas pertama ya, kelas yang pertama. Dan yang kedua juga kelas pertama. Kenapa? Karena hasilnya ini ya entah min 1 atau 0 itu kan lebih kecil dari 1 sehingga bagian dari kelas yang pertama. Bagaimana kondisi jika
suatu data termasuk kelas kedua. Nah, oke, coba kita gambarkan. Misal fx sama dengan ya yang atas tadi min 1. Berarti ini termasuk kelas pertama. Misal fx 0, berarti ini kelas pertama. Jika fx sama dengan 1, berarti ini kelas kedua. Batasnya ada di 1. Jika fx lebih kecil berarti kelas pertama, kalau lebih besar kelas kedua. Jika ditulis rumus, maka fx sama dengan 1 salah. Kelas 1 adalah segala fx yang lebih sama dengan 1. Oke, ini kelas pertama. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa Oke, sampai sini berarti coba W-nya kita ubah. Kalau W yang awal kan 1, W-nya sekarang kita ganti 3. Oke ya. B-nya kita samakan minus 2. Untuk data pertama, berarti 3 kali 1 ditambah min 2. Hasilnya adalah 1. Oke ya, fx. Kemudian yang kedua, data yang kedua 2 kali 3 plus min 2. Berarti hasilnya 4. Nah, saat ada perubahan W, ya, W-nya dari 1 ke 3 sudah bisa mengubah output ya, mengubah fx yang awalnya prediksi fx data pertama itu data kelas pertama berubah menjadi kelas kedua. Karena fx sama dengan 1, berarti ini kelas kedua sesuai dengan grafik yang atas. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita bisa merubah W agar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bagaimana kita merubahnya? Di dalam SVM ada yang namanya rumus loss function L ya. Kalau di atas tadi ya, grafik yang ini loss function L di dalam SVM dirumuskan dengan max 0,1 min y bxi plus b. Oke, jangan takut dulu. Wxi plus b ini kan ya fx ya. Oke. Kemudian yi itu kan y ya, dari y. Nah, dari sini kita ketahui bahwa suatu data
Dari sini kita ketahui bahwa suatu data jika hasil fx-nya positif, ya, hasil fx-nya positif, kemudian y-nya positif, ya, berarti loss-nya bakal 0. Karena saat kita baca deh, misal y-nya 1, fx-nya 1. 1 kali 1, kemudian 1 min 1, berarti kan 0, loss-nya 0. Berarti suatu data yang fx-nya positif mengakibatkan loss function positif. Kemudian jika suatu kenyataan bahwa y harusnya negatif tapi fx positif, ya, misal ini negatif, ini positif, kita masukkan ke dalam rumus, maka loss function-nya enggak 0 lagi, bukan 0 lagi, melainkan misal y-nya min 1 misal, kemudian fx-nya 1, berarti kan kalau dikali minus, ya, 1 minus 1 berarti 2, berarti loss-nya 2. Oke, sudah ada gambaran. Jika fx positif, ya, atau kelas pertama, ya. Sebentar. Oke, kita labeli dulu fx. Kelas kedua positif, kelas pertama negatif. Gitu ya. Sepakat? Oke, Bapak ulang. Oke. Oke. Jika y positif, ya, berarti kelas kedua, dan hasil prediksi fx positif, berarti kelas kedua juga, maka loss function sama dengan 0, karena plus kali plus sama dengan plus, dan kalau plus kali min berarti hasilnya min 1 min 1, hasilnya 0. Oke, yang kedua contoh, hasil prediksi y harusnya minus, ya, kemudian hasil fx minus juga, positif juga, positif aja, ya, positif, hasilnya akan menjadi negatif kali negatif, berarti kan, ya, negatif kali negatif kan positif, berarti bisa membuat loss function menjadi 2, karena 1 dikurangi y 1 min 1 kali 1, itu ya, kali 2, kan berarti 1 plus 2, hasilnya 3. Ini 3 harusnya. Begitu. Oke, sampai sini bisa dilogika, ya. Maksud loss function dari SVM itu untuk mencari apakah fx itu sudah sesuai dengan y atau belum. Sudah sesuai atau belum. Jika belum, kita akan melakukan update bobot. Oke, let's say masih belum sesuai. Kemudian
Kemudian kita melakukan update bobot. Kita ubah W dan B. Kita ubah keduanya. Cara ubahnya bagaimana? Cara ubahnya kita memanfaatkan turunan parsial. DL per DW. Ya, kita kembali ke atas lagi deh. Ini ya, loss function ya. Oke, kita kembali ke loss function. Kita kembali ke loss function. Nah, kita tidak mengetahui grafik dari suatu loss terhadap bobot itu seperti apa. Tapi kita bisa ketahui bahwa loss dan bobot itu berhubungan. Dari mana? Ya dari tadi ya, dari saat kita menggunakan bobot 1, maka hasilnya kelas pertama. Jika kita menggunakan bobot W2, maka suatu data bisa bagian dari kelas ke-2. Nah, berpengaruh ya. Nah, jika digambarkan dengan grafik, maka grafiknya akan menjadi seperti ini. Mungkin seperti ini. Oke. Random ya, awal W misal ini di 2. Loss-nya tinggi ya. Nah, kita berharap week-nya itu menjadi misal 5, di mana loss-nya lebih kecil daripada pada saat week ada sama dengan 2. Nah, kita tidak tahu suatu titik itu sudah mencapai titik optimal atau belum, kita nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa gunakan rumus turunan. Jadi pada saat DL dan DW sama dengan 0 kan berarti berada di titik kritis ya. Entah di sini, entah di sini. Ya, ada 2 kemungkinan. Nah, jika ada di bawah berarti ya oke lah, sudah benar. Kalau jika ada di atas, maka dia kemungkinan akan bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Kita tetap bisa jatuh. Oke, sampai sini paham ya? Saat DL DW sama dengan 0 berarti antara di bawah atau di atas. Kalau di bawah berarti sudah benar, kalau di atas nanti dia akan merubah update-nya ke kiri atau ke kanan. Begitu. Oke. Nah, pada saat di pinggir coba deh. Pada saat di pinggir sini. DL per DW sama dengan, jelas tidak sama dengan 0. Dan harus dirubah. Dirubah mendekati titik kritis di bawah sampai dengan DL per DW sama dengan 0. Oke, dari inspirasi turunan parsial ya, kita bisa membuat bobot yang baru sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya gimana? Kita turunkan DL ya, DL berarti menurunkan loss. Loss sama dengan max 0,1 min YI W XI plus B. Kita bisa turunkan menjadi DL per DW sama dengan 0 sisi kiri, dan DL per DW sama dengan YI dikali XI. Oke. Nah, DL per DW sama dengan 0 berarti ya sudah optimal ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. DL per DW sama dengan 0. Permasalahannya adalah bagaimana pada saat DL per DW tidak sama dengan 0, tapi sama dengan YI kali XI.
Nah, kita perlu mengupdate bobot. Nah, caranya adalah bobot baru W new ya, saya tambahkan saja, adalah bobot lama dikurangi ya, atau juga bisa ditambah bebas DL per DW ya, ditambah turunan. Jadi kita menggunakan turunannya ini itu sebagai updater. Ini updater. Oke. Ya, kemudian kalau ada yang tanya, "Loh Pak, kenapa kok nggak plus, kenapa nggak min?" Sama saja teman-teman, sama saja. Nanti hasil akhirnya itu sama saja. Kalau kita menggunakan plus, ya nanti DL per DW itu hasilnya kan negatif. Kalau kita menggunakan minus, nanti DL per DW akan berupa positif. Jadi sama saja. Nah, apakah rumus update bobot ini cukup? Ternyata tidak, teman-teman. Diperlukan adanya learning rate. Nah, ada yang namanya learning rate atau alpha. Biasanya dinotasikan LR gitu ya, learning rate. Learning rate itu untuk apa? Learning rate itu untuk menjaga bahwa pergeseran bobot ya itu tidak berlebihan, nggak lompat gitu ya. Tiba-tiba awalnya di sini, kemudian tiba-tiba di sini gitu ya. Terlalu jauh ya, kelewat. Sehingga perlu learning rate untuk membuat grid-grid kecil saat perubahan bobot. Oke, kita ubah rumusnya. W new sama dengan W atau bobot lama dikurangi oleh lambda atau learning rate dikali DL per DW. Oke, kita satukan. Kita masukkan DL ya, DL dan DL yang atas ini. Kita masukkan, kita satukan sehingga menjadi rumus baru. Di mana W new itu sama dengan bobot lama dikali lambda. Dikali lambda, kemudian dikali oleh YI XI. Nah, jangan lupa YI XI ini merujuk pada data ya. Jadi ini datanya banyak sehingga kita perlu menggunakan sum. Kita jumlahkan semua. Oke, kita menemukan rumus update bobot W. Nah, SPM punya dua bobot, W dan B. Bagaimana dengan B? B mengikuti seperti W tadi. Ya, oke. Berarti kita perlu membuat DL per DB ya. Berarti kita turunkan YI XI WI ditambah YI BI. Jadi kalau diturunkan tinggal YI. Oke. Kita kasih garis merah saja. Oke. Jadi kita bisa masukkan B new B minus lambda dikali sigma YI. Seperti itu. Kita sudah menemukan rumus yang kedua. Oke,
Oke, dengan demikian teman-teman sudah mengetahui bagaimana B, ya, variabel B dan variabel W untuk fx sama dengan W xi plus B, ya, bobot W dan B ini diupdate, gitu ya, diupdate. Nah, perlu berapa kali update? Tergantung data dan tergantung inisial random W dan inisial variabel B. Jika seperti ini ya, misal W-nya seperti ini, maka ya mungkin 4 kali 5 kali aja sudah sampai di titik optimal. Sudah bergeser ya, dari kiri ke kanan ke titik optimal. Nah, setiap kali langkah ya, itu namanya epoch atau step. Oke, sama saja. Artinya sekali langkah, sekali perubahan bobot. Itu namanya epoch atau step. Oke, bagi yang masih bingung bagaimana SVM berjalan, ini adalah rangkumannya. Jadi SVM itu menggunakan rumus fx, rumus garis lurus sama dengan bobot dikali xi dikali bias atau intercept. Kemudian W dan B diinisialisasi awal random, bebas, karena kita akan update beberapa kali menggunakan pendekatan turunan diferensial sampai dengan dl per dw atau dl per db sama dengan 0. Begitu teorinya. Silahkan jika ingin dibaca, silahkan replay dari awal, diulang-ulang terus, nanti akan paham bagaimana SVM dapat mengupdate bobot. Terima kasih.